Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyatun Nisa Sentul Bogor, semester 1, kelas D. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Julianida Siregar, MSI. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama ini Karnasih dengan NIM 862302302003. Selanjutnya ada Syahdira Saldi dengan NIM 862302302015. Yang terakhir ada Syahla Siti Humayroh dengan NIM 862302302016. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Dimensionalitas Ilmu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Syahdira Saldi dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dengan pembahasan dimensi ilmu. Dalam bahasa Inggris dikatakan dimension yang memiliki makna luas dan sifat, memiliki karakter dan ciri serta dengan watak yang cocok pada suatu hal. Sebenarnya dimensi ilmu merupakan hal yang di dalamnya terdapat mengenai peranan atau kepentingan bagaimana ilmu tersebut mengendalikan kehidupan. Hal-hal yang terdapat dalam dimensi ilmu seperti bagaimana peran atau pentingnya ilmu dalam suatu sistem tertentu dan sifat seperti apa yang bisa diperluas dan diperbaharui sehingga dapat dipertimbangkan dalam menambah ilmu baru. Ilmu dalam dimensi ilmu memiliki banyak pembahasan, baik dari adat, tinjauan khusus, dari eksternal dimensi ilmu, sampai pada keperluan penelaahan terhadap ilmu. Dari sudut eksternal, dimensi ilmu dalam ilmu ini ialah suatu pandangan atau pelajaran tertentu yang teranalisis dalam suatu perspektif dalam analisis. Pandangan dalam perspektif dimensi ilmu dalam ilmu ini berasal dari cabang ilmu khusus yang mengambil konsep ilmu sebagai sasaran penelaahannya. Berdasarkan permasalahan di atas, ditemukanlah sejumlah dimensi ilmu yang sejalan dan saling berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya, yaitu yang pertama ilmu ekonomi. Dimensi ekonomik dari ilmu. Hampiran ilmu ekonomi akan melahirkan dimensi ekonomi yang membahas ilmu sebagai suatu kekuatan produktif yang langsung sebagaimana dianut oleh negara-negara sosialis. Yang kedua, linguistik. Dimensi linguistik dari ilmu. Dengan tinjauan linguistik, orang dapat memandang ilmu sebagai suatu bahasa buatan. Misalnya, Charles Morris menyatakan bahwa ilmu adalah suatu bahasa, yakni sebagai seperangkat tanda-tanda dengan hubungan spesifik tertentu satu dengan yang lain, dengan objek-objek dan dengan praktek. Kemudian yang ketiga, matematik. Dimensi ini menekankan segi kuantitatif dan proses kuantifikasi dalam ilmu. Kelanjutan, hampiran matematik yang berlebihan ialah pendapat bahwa apa yang disebut ilmu hanyalah pengetahuan yang dapat dinyatakan dalam rumus-rumus matematik. Kemudian yang keempat, ilmu politik. Dimensi politik dari ilmu dengan hampiran. Ilmu politik, orang akan membahas ilmu dari sudut tinjauan pemerintahan atau sebagai faktor kekuasaan dalam negara. Kemudian psikologi. Dimensi psikologi dari ilmu perspektif psikologi telah melahirkan dimensi psikologis dari ilmu. Misalnya Waddington yang mengarang buku The Scientific Attitude pada tahun 1941 berpendapat bahwa ilmu bukanlah suatu kumpulan muslihat, melainkan suatu sikap terhadap dunia ini. Kemudian yang terakhir, sosiologi. Dimensi sosiologis dari ilmu perspektif ilmiah ilmu
Belakangan ini dianggap sebagai sebuah social institution, sebagai suatu social activity, atau menurut Hebrer, sebagai suatu jaringan, kebiasaan, dan peranan yang menghimpun, menguji, dan menyebarkan pengetahuan. Pada dunia filsafat ilmu, dimensi ilmu dipandang dan ditinjau sebagai pandangan dunia atau nilai manusiawi, dan kemudian mengenai bagian dari dimensi masih banyak lagi pembagian dimensi ilmu lainnya, di mana beberapa dimensi ilmu terbagi atas kerealitasan dunia, bukan berpegangan dan didasarkan pada keilmuan dan pengetahuan. Adapun dimensi-dimensi ilmu yang dimaksudkan tersebut ialah: yang pertama ada cultural dimension atau dimensi kebudayaan, di mana dimensi ilmu ini diambil dari berbagai macam kebudayaan, dengan keanekaragaman budaya dunia menjadi bagian penting dalam peradaban dan perkembangan kehidupan manusia, alam, dan menjadi aspek para cendekiawan untuk mengulik dan menemukan atau menciptakan kebudayaan ilmu. Yang kedua ada historical dimension atau dimensi sejarah, merupakan dimensi ilmu dengan melihat sejarah manusia sebagai yang dijadikan tinjauan untuk berproses, menjadikan bagian kehistorian secara menyeluruh dalam melihat perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa dan mengubah zaman dengan keadaan yang berbeda dari zaman sebelumnya. Yang ketiga ada humanistic dimension atau dimensi kemanusiaan, di mana scientia suatu pengalaman yang dihayati menurut Enrico Cantor merupakan suatu faktor yang mencetak suatu kepribadian manusia ilmiah. Dalam makna ini, ilmu bersifat humanistik. Yang keempat ada reactional dimension atau dimensi reaksi, ditinjau dari segi permainan yang menggembirakan atau hiburan yang menyegarkan. Dapatlah dipahami beberapa pendapat yang menyatakan scientia adalah game. Buzzati Travezzo menyatakan ilmu adalah suatu permainan. Ini dapat mengembirakan, dapat bermanfaat, dapat berbahaya secara mengerikan. Yang terakhir ada system dimension atau dimensi sistem. Jika memang realitas di dunia ini mengandung banyak sekali kebulatan yang teratur, maka wajar jika scientia ditinjau dari segi kebulatan sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang berbeda dalam keadaan berinteraksi. Struktur ilmu. Ilmu sebagai suatu produk merupakan suatu sistem pengetahuan yang di dalamnya berisi penjelasan-penjelasan tentang berbagai fenomena yang menjadi objek kajiannya. Dengan demikian, ilmu terdiri dari komponen-komponen yang berhubungan. Saling hubungan di antara berbagai komponen tersebut merupakan struktur dari pengetahuan ilmiah. Struktur ilmu pengetahuan mencangkup yang ke-1, objek sebenarnya, yang kedua, objek material, yaitu ide abstrak, benda fisik, jasad hidup, gejala rohani, peristiwa sosial, dan proses tanda. Yang ketiga, objek formal, yaitu pusat perhatian dalam penelaahan ilmuwan terhadap fenomena itu. Yang keempat, bentuk pernyataan. Yang kelima, deskripsi, yaitu bersifat deskriptif atau menggambarkan apa adanya dengan memberikan penjelasan mengenai bentuk, susunan, dan lain-lain. Yang keenam, preskripsi, yaitu memberikan petunjuk atau ketentuan apa yang seharusnya terjadi. Yang ketujuh, eksposisi pola, yaitu merangkum pernyataan-pernyataan yang memaparkan pola-pola. Yang kedelapan, rekonstruksi historis, yaitu menceritakan dengan penjelasan atau alasan yang diperlukan dalam pertumbuhan sesuatu pada masa lampau. Yang terakhir, ragam proposisi. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.